Oke, jadi ini adalah Huawei FreeBuds Pro 3 TWS Premium dari Huawei yang menawarkan terlalu banyak fitur untuk TWS di kelasnya. ANC-nya ada dengan ANC versi terbaru 3.0. Kualitas suaranya enak banget buat yang audiophiles pasti suka. Nanti saya ceritain. Connectivity jangan ditanya. Kalau kita ngomongin ekosistem, Huawei salah satu yang terbaik lah. Harganya juga nggak terlalu mahal dan desainnya, ini saya suka. Modern, simple, dan bisnis look abis. Saya ceritain kualitas suaranya dulu deh, karena surprisingly saya kaget dengan TWS-nya Huawei. Karena biasanya karakternya itu nggak sebalance ini. Jadi biasanya saya pakai TWS itu kalau saya gunakan untuk ngedit, saya butuh TWS yang flat, yang balance. Karena kalau misalkan saya ngedit pakai TWS yang terlalu bass boosted contohnya ya. Ya kalau saya ngedit itu kan pasti saya butuh vokal saya sama ada backsoundnya. Kalau misalkan ngedit di TWS yang bass boosted memang enak suaranya terdengar bass. Tapi kalau kalian dengerin editan video saya pakai TWS yang nggak bass boosted, ya suaranya nggak bakalan sesuai dengan apa yang saya pengen untuk kalian dengarkan. Nah, enaknya TWS dari Huawei karena dia balance, flat, jadi bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Walaupun karakter speaker atau headphone kalian itu bass boosted atau frekuensi low-nya kenceng, tapi masih enak didengar karena file mentahnya itu ada di balance. Kira-kira seperti itu. Kalau dihubungkan sama musik, ibaratnya kayak kita nonton konser. Contohnya ketika saya dengerin, nah ini saya lagi dengerin lagunya Noah yang Separuh Aku di Spotify. Jadi instrumen melodi, piano, akustik, drum itu terseparasi dengan jelas. Suaranya itu nggak uber-uberan, semua instrumennya terdengar pas. Sekarang saya lagi dengerin lagunya Coldplay yang orkestra. Gila ini balance banget sih. Ini kalau yang audiophile, yang suka-suka suara natural, yang frekuensi mid, low, high-nya itu balance, saya yakin pasti suka sih. Karena ya pas aja. Tapi telinga orang beda-beda. Tapi kalau nggak suka sama karakter balance-nya ini, mungkin telinganya perlu hati-hati sih. Itu tadi kalau bahasa ceritanya ya. Tapi kalau bahasa teknisnya, kenapa karakter driver 11 mm-nya Huawei ini punya karakter yang balance dan nyaman? Karena dia punya 3 fitur. Ada Dual XD Certified, ada Triple Adaptive Equalizer, dan ada Ultra Hearing Driver. Apa itu? Saya jelaskan. Dual XD Certified ya artinya dia udah disertifikasi sama lembaga ternama. Jadi ada XWA dan juga Hi-Res Audio Wireless. Udah pakai audio codec Bluetooth LDAC dan juga L2HC 2.0 yang ngebikin transmission rate dan sample rate-nya bisa tinggi sampai 96 kHz per 20 bit. Bingung kan kalau pakai bahasa teknis? Gampangnya sample rate dan juga transmission rate ini semakin banyak data yang bisa diambil, semakin tinggi kualitas audionya bisa lebih baik. Gampangnya kayak gitu. Yang kedua ada Triple Adaptive EQ atau Equalizer. Nah ini adalah algoritma yang dia bakalan menyesuaikan dengan tuningan telinga kita. Jadi dia bisa mendeteksi volume sesuai untuk telinga kita, kualitas audionya juga sesuai dengan telinga kita. Gampangnya dia kayak langsung menyesuaikan nih. Oh kita sering dengerin musik ini, algoritmanya bakal bekerja dengan telinga kita dan musik yang sering kita dengarkan. Terus dituning lah equalizernya itu biar sesuai dengan kemauan telinga kita. Yang ketiga ada Ultra Hearing Dual Driver yang terdiri dari diafragma planar UHF Micro yang mampu menghasilkan treble naik hingga 48 kHz dan ada 11 mm driver dinamis quad magnet yang mampu menghasilkan suara bass rendah sampai 14 Hz. Ya bahasa teknis ini mungkin agak membingungkan buat yang awam, tapi intinya kalau bassnya bisa nangkep 14 Hz, treble-nya sampai 400 Hz lebih, berarti dia bisa menghasilkan suara bassnya itu menggelegar, tapi treble-nya juga tetap high, tetap clarity. Ya cerita awal saya tadi kalau diterjemahkan ke bahasa teknisnya kayak gitulah. Terus gesturnya sekarang juga lebih responsif dengan fitur yang dinamakan Huawei sama built-in Hall Buds. Jadi intinya kalau misalkan kita play pause itu biasanya kan ada kayak latency, ada delay ya. Nah ini nggak responsif. Terus biasanya brand TWS itu kalau karakter drivernya udah enak, biasanya ada dipangkas di area mikrofon. Tapi yang saya suka dari Huawei ini, karakter drivernya udah enak, mikrofonnya pun juga enak. Untuk mikrofonnya, dia diklaim punya teknologi yang namanya Pure Voice 2.0 dengan algoritma DNN yang intinya dua fitur ini bisa mengurangi noise sampai 5 desibel. Jadi bisa memfilter angin juga, ada anti-whine-nya. Nah, makanya kita coba sekarang kita lagi ada di rooftop dan kalau kalian lihat baju saya ini terlihat terkena angin karena suara anginnya di sini memang lagi kenceng. Dan kalau misalkan suara anginnya bisa kefilter dengan baik, berarti dia oke sih. Tapi tadi udah sempat saya preview sebenarnya. Dan untuk suaranya, nah ini mumpung anginnya kenceng nih.
Nah, dan untuk kualitas suaranya, memang anginnya masih kedenger, tapi nggak sekenceng real time-nya. Dan yang namanya TWS flagship pasti ada ANC atau Active Noise Cancelling. Dan di Huawei FreeBuds Pro 3 ini, generasi ANC-nya sama dengan serinya dia, ANC 3.0. Yang dikombinasikan sama Trimic Hybrid Noise Cancellation, jadi dia kayak ngefilter suara bising di sekitar kita. Dan di sini juga ada beberapa mode preset ANC-nya, ada Dynamic, Cozy, General, dan Ultra. Kalau semisal kita mau ganti-ganti mode ANC-nya, itu memang ada kerasa bedanya sih. Tapi saran kalau saya pakainya itu pasti yang dynamic. Karena ya saya males nyeting, biar Huawei-nya aja deh yang nyeting. Kayak contohnya, ini sekarang saya lagi ada di studio, terus saya mau jalan ke depan, yang di depan itu banyak suara tukang yang lagi ngerjain proyek, suaranya lebih berisik. Dan dengan dynamic ANC-nya ini, suaranya akan otomatis lebih kedap kalau environment kita itu lebih berisik. Kalau di kondisi studio yang tenang kayak gini, ya ANC-nya kayak dikurangi gitu sama dia. Daripada kita nyetik, mending Huawei nyetik. Lanjut untuk desain, saya suka ya desainnya ini elegan, simple, minimalis, tapi terlihat mahal. Dipegang satu tangan juga pas karena ukurannya sekarang lebih kecil 4,5% dibanding sebelumnya. Kalau di FreeBuds Pro generasi 2 kan bobotnya 6,1 gram, di FreeBuds Pro ini cuma 5,8 gram. Untuk engselnya ini dibuka tutupnya juga udah kerasa premium, kayak magnet-nya itu pas aja. Dan Huawei memang ada klaim kalau si engselnya ini udah dites di lab mereka sampai 100.000 kali. 1, 2, 3, 4, wah kalau misalkan kita ngetes 100.000 kali sih lama ya. Ya ini kita coba lihatlah 1-2 tahun ke depan apakah engselnya ini udah lodo. Kalau untuk varian warna dia ada dua, jadi ada yang green seperti yang kita bahas ini dan ada yang silver. Kalau dari gambar sih saya suka yang silver karena kayak ya lebih netral aja dengan semua pakaian saya, kayak lebih nyambung. Kalau yang hijau ya selera sih, yang hijau ini hijaunya juga nggak terlalu hijau jadi masih netral juga sebenarnya, tapi saya pribadi suka yang silver. Dan semingguan saya pakai Huawei FreeBuds Pro 3 ini nyaman-nyaman aja sih. Jadi si ear tipsnya ini dia skin friendly, dipakai itu nggak gatal, terus nggak kerasa nusuk-nusuk, dipakai lama juga nggak terlalu gerah, nggak gatel, lebih nyaman lah. Karena ternyata Huawei ada klaim kalau ear tipsnya ini dia pakai bahan yang udah disertifikasi sama FDA dan juga LFGB. Ya, ini adalah lembaga yang juga menyertifikasi si Huawei MatePad Kit Edition. Terus buat yang suka galau, biasanya dengerin TWS sambil hujan-hujan, entah itu lagu India, terus hujan, terus tiba-tiba joget, ya biasanya kan orang India gitu ya. Dan kalau misalkan suka olahraga dan keringetnya itu kayak saya lebih cepat berkeringet, tenang aja karena si Huawei FreeBuds Pro 3 ini sudah tahan air dan juga debu dengan IP54. Touch controlnya ada di samping earbud dengan gesturnya ya standar TWS, jadi kita nggak bingung ketika pertama kali pakai. Ada gestur untuk volume up and down juga, lengkap. ANC tinggal tekan tahan aja untuk matiin dan hidupin. Lanjut kita ngomongin soal baterai. Nah sekarang itu kalau kalian lihat saya kan sering banget berpergian ya. Tahun lalu ke Computex, bulan lalu ke Vegas, bulan depan saya bakalan ke Barcelona untuk MWC. Dan gak enaknya liputan itu yang paling menyiksa adalah di pesawat karena 20 jam lebih. 20 jam lebih itu saya butuh banget TWS yang baterainya awet dan pasti ANC-nya kedap karena di dalam pesawat itu bisik. Saya pernah bawa TWS yang cuma 2 jam aja dipakai. Jadi satu film saya masukkan ke case dulu. Ya, boros lah. Nah, kalau si Huawei FreeBuds Pro 3 ini, kalau misalkan pakai mode ANC, dia diklaim bisa sampai 4,5 jam. Kalau mode ANC-nya nggak nyala, bisa 6 jam lebih. Tapi kalau di pesawat sih, harus ANC sih. Terus kalau dipakai terus-menerus sama case-nya, dia bisa tahan 22 jam. Untuk waktu pengecasannya, karena si Huawei FreeBuds Pro 3 ini udah support 3C fast charging, cuma butuh waktu sekitar 40 menit untuk pengisian sampai full charge. Dan Huawei FreeBuds Pro 3 ini juga udah support sama wireless charging. Lanjut untuk koneksinya. Kalau kalian sering nonton DKID ketika saya nge-review Huawei, pasti saya puji tentang ekosistemnya. Karena ya termasuk 3 brand aja sih ya. Jadi ada brand S, brand A, dan Huawei ini yang ekosistemnya menurut saya udah terbangun. Dan untuk FreeBuds Pro 3 ini dia bisa connect di 2 device sekaligus sebagai main device. Jadi misal di sini kita pakai buat connect ke 2 HP, HP A dan HP B. Pas pakai kita HP A buat nonton video dan tiba-tiba di HP B ada telepon, kita bisa otomatis switch ke HP B buat angkat telepon. Dan yang saya suka nggak harus device Huawei loh. Device apapun asalkan ada Huawei AI Live-nya, kita bisa koneksikan sampai 10 perangkat sekaligus dalam satu waktu. Gokil sih. Oh ya, ngomongin Huawei Live, selain bisa multi device, kita juga bisa monitoring baterai earbuds dan charging case-nya. Selain itu, kita juga bisa setting kayak mode ANC, setting preset equalizer, dan lain-lain. Dan yang saya suka lagi dari OS-nya Huawei ini, dia itu nggak egois. Jadi kalau misalkan kita mau koneksikan dia ke operating system lain, entah itu Windows, Android, iOS, terus Linux, bisa semua. Jadi kayak semuanya itu open.
Cara pairingnya pun juga gampang. Contohnya ini saya koneksikan ke iPhone dan seperti yang kalian lihat koneksinya seamless banget. Oke lah, jadi itu tadi adalah cerita saya menggunakan si Huawei FreeBuds Pro 3 ini sekitar 1 minggu. Kesimpulannya sekarang pertanyaannya, si Huawei FreeBuds Pro 3 dengan semua fiturnya tadi cocoknya buat siapa? Ya dengan suara yang balance buat yang suka ngedit kayak saya cocok, audiophiles yang suka musik-musik natural, musisi-musisi startup cocok lah, pebisnis yang suka meeting online dengan mikrofonnya tadi juga cocok. Mau casualan juga bisa buat yang suka olahraga, keringetan, terus lari, running di mana kondisi cuaca itu kadang mendung, hujan, bisa juga karena dia udah punya sertifikasi IP54. Yang suka traveling juga bisa, baterainya lumayan awet, bisa wireless charging, dibawa kemana-mana juga enteng. Untuk harganya sendiri saya masih belum tahu sih ya, tapi kalau kata orang Huawei sih bakalan di bawah 3 jutaan untuk bocorannya. Ya lebih murah dibanding brand sebelah berarti. Untungnya ketika kalian beli pas tanggal launching nanti, tanggal 1 Maret 2024 bakalan banyak promo yang menarik. Contohnya kayak kita bakalan dapat Huawei Band 8 dan 6 bulan loss worry free. Jadi kalau suatu saat earbuds-nya ini hilang satu, kalian nggak perlu khawatir. Dengan masa 6 bulan tadi, kalian bisa beli earbuds-nya aja dengan harga yang lebih murah. Dan kata Huawei, total benefitnya itu bisa sampai 1,3 juta rupiah. Untuk info lengkapnya, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Wah, ini keren sih, kayak bentuk kapsul.